Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kita Bulughul Maram, kita masuk ke bab yang baru, bab syahadat ya. Masih di Kitabul Qadha sebenarnya, Aqdiyah atau Qadha. Babnya bab persaksian syahadat. Hadis yang ke 1399 atau 1314 kalau di Subul Salam. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairi syuhada, maukah kalian ku beritahu tentang sebaik-baik saksi. Syuhada itu jamak dari syahid. Syahid artinya saksi, syuhada saksi-saksi. Siapa itu? Alladzi, orang yang ya'ti bisyahadatihi, datang dengan kesaksiannya, datang dengan persaksiannya, qabla ayyus alaha, sebelum dia diminta untuk bersaksi. Tidak diminta tapi dia bersaksi, gitu ya, mempersaksikan sesuatu. Ini nanti seolah-olah seperti bertentangan dengan hadis sesudahnya, nanti kita bahas ya. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini dua makna. Yang pertama, seseorang yang mengetahui bahwa si fulan itu punya hak. Sedang si fulan tidak mengetahui bahwa dia menyaksikannya. Dia seseorang ini. Si fulan tidak tahu bahwa dia, yakni seseorang ini menyaksikannya. Lalu dia mengabarkan kepada si fulan dan bersaksi untuknya. Jadi, dia orang ini tadi itu tidak disuruh bersaksi, kenapa? Karena tidak diketahui bahwa dia bisa jadi saksi gitu loh. Contoh gini loh ya, ada kejadian A sama B dalam urusan bisnis gitu. Bisnis entah jual beli, entah pinjam meminjam atau apa sewa menyewa yang lain gitu ya. Ini terus ada pertikaian, ada apa namanya perdebatan atau kedua itu. Loh, kemarin kita begini, enggak, akadnya begini. Ternyata tidak ada bukti, tidak ada saksi. Tidak ada saksi, manusia tidak ada yang menyaksikan, buktinya juga enggak ada, tertulis juga enggak ada. Terus sebenarnya ada si C, ini si A sama si B ini, ada si C waktu itu ngelihat kejadian itu. Gitu loh ya. Ngelihat kejadian itu, menyaksikan, yakin, tetapi dia tidak diketahui oleh A sama B gitu loh. A sama B ketika itu ngomong-ngomong itu nggak tahu kalau si C lihat gitu. Nah, padahal si C lihat, tahu, terus karena ini ada gegeran gitu, si C datang, oh gini loh, dulu saya ngelihat Anda berdua di sini bicara-bicara, saya tahu, saya ngikuti, saya dengar, karena mungkin agak keras suaranya gitu ya, dengar begini. Nah gitu, ini orang yang dikatakan khairus syuhada itu seperti itu. Jadi dia dengan sukarela menjadikan dirinya sebagai saksi, karena melihat ini kalau tidak saya saksikan ini nanti bertengkar ini, gitu loh ya, ada terjadi pertengkaran, perseteruan sehingga jadi tidak selesai masalahnya, gitu. Maka dia maju, saya tak jadi saksi untuk itu, saya tahu kapan kejadian, tanggal sekian, di sini jam sekian. Oh iya betul, kamu di mana waktu saya di sini, mungkin di balik dinding atau gimana, tapi dia lihat itu, lihat tahu kejadian itu. Nah itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, persaksian hisbah. Hisbah itu pengawasan, inspeksi pada selain hak manusia secara khusus. Jadi dia mempersaksikan karena dia mengawasi sesuatu, ini bukan berkaitan langsung dengan hak manusia, misalnya pencurian, bukan itu, tapi yang lain gitu. Oh ini kejadiannya begini, itu. Hisbah itu kaitannya dengan pengawasan. Jadi mengawasi sesuatu yang terjadi gitu ya. Ini yang kedua begitu. Ada lagi yang pertama itu kaitannya dengan dia tidak diketahui bahwa dia jadi saksi. Orang tidak tahu gitu loh.
Saksi ini sapa? Ora enek saksi ini, enggak ada saksinya. Ternyata ada. Orangnya tadi ada di situ, hadir di situ, menyaksikan kejadian itu. Gitu loh ya, sehingga jadi saksi bisa. Terus yang kedua masalah hizbah. Hizbah itu sebenarnya kaitannya dengan masalah pengawasan hukum ya, hukum-hukum tertentu, tapi yang ini bukan pada hak-hak manusia secara khusus. Apakah itu perzinaan atau itu pencurian, bukan yang itu, gitu loh ya. Jadi sebagian mengatakan begitu. Dituturkan juga maknanya dipahami secara kiasan, secara majas. Jadi bunyinya memang dia bersaksi sebelum diminta bersaksi, gitu kan? Bunyinya gitu kan? Ayati bi syahadati qabla ayus alaha, kan itu. Dia disuruh saksi, dia bersaksi padahal tidak disuruh bersaksi. Tapi faktanya ini dia itu disuruh sebenarnya, gitu loh. Ini ya, saya bacakan dulu ya. Baiknya menunaikan kesaksian sesudah diminta, sebelumnya, bukan sebelumnya. Jadi menunaikan kesaksian sudah diminta, bukan sebelum diminta. Ini sebagaimana orang disebut dermawan, pemurah, dermawan, lomo, gitu ya. Apabila dia memberi sebelum diminta, tak turunnya jaluk tiga isi, atau memberi setelah diminta, begitu diminta langsung memberi tanpa menundanya sesaat pun. Itu juga dikatakan dermawan. Sama dengan ini, pelan-pelan ya. Kan bunyi hadisnya itu dia bersaksi sebelum diminta, gitu toh. Tapi kalau yang ketiga ini, mana yang ketiga ini adalah sebenarnya dia diminta bersaksi, tapi sesudah diminta langsung mau, gitu loh. Itu juga disebut sebagai kesaksian yang paling baik. Walaupun dia sempat diminta dulu. Dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang disebut lomo itu, disebut dermawan itu kemungkinannya begini, dia belum diminta sudah ngasih, itu dermawan, atau dia diminta langsung ngasih, tanpa jeda gitu loh. Saya minta ininya, kasih, itu juga disebut dermawan, gitu loh. Maka persaksian yang ini juga begitu, bunyinya memang qabla ayus alaha, sebelum dia diminta saksi, bersaksi. Tetapi prakteknya sesudah diminta, tapi langsung mau, gitu. Orang tanda aku mikir-mikir sih. Nah, kalau orang sekarang biasanya gitu itu ngitung-ngitung untuk wopo gitu. Padahal kan untuk ganjaran tuh, pahala itu nggak dianggap gitu loh. Dari saksi itu, kalau dia dari saksi yang adil dapat pahala untuk ganjaran gitu. Tapi orang kan, kowe nyekseni iki yo, lah aku itu opo? Kan gitu ya. Jenenge enek wong dol tinuku dadi seksi yo ning ndi enek uang dengar jarene ngoten nggih. Uang dengar, uang lihat jarene gitu. Ya wong dodol-dol tinuku gur weruh tok ya aku dadi prati lho. Kok dadi prati ki ngopo jarene nggih. Jarene ya ndak urusan apa-apa ta wong nanti jadi saksi itu ganjaran bapak pahala gitu. Apalagi kalau di kantor-kantor kantor dulu kan. Kalau ada orang bikin akte kelahiran, teman-teman nggih, betul saat ini begitu Pak enggak? Akte kelahiran, lala waktu itu lama nggak bikin akte, baru bikin sekarang. Terus ditanya oleh bagian catatan sipilnya atau KUA-nya atau catatan sipil, ini saksinya siapa Pak? Saksi ini orang eneng, terus boleh nyoba gitu, boleh keluar, terus boleh orang-orang di pinggir jalan itu boleh jadi saksi. Gitu. Padahal tidak melihat mereka, di bahwa si fulan ini atau si fulanah ini putranya bapak ini itu jadi saksi gitu loh. Ya itu terus aku jadi saksi lah karena dibayar itu. Jadi yang saya ini nggih, jadi saksi nggih. Kalau pikantuk pinten nah dikasih uang gitu. Padahal dia nggak tahu. Jadi sekedar mau jadi saksi karena dibayar. Lah bukan yang seperti itu. Gitu ya. Itu bukan saksi yang baik. Saksi yang baik itu saksi yang melakukannya karena Allah. Nah, ngerti lagi. Melakukan karena Allah, kemudian dia mendapatkan kebanjaran dari Allah. Nah ya, ini yang dikatakan khairus syuhada seperti itu. Di sini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kalau pelajaran umum dari hadis ini ya, kita itu jadinya orang yang berusaha untuk menjadi saksi-saksi yang adil seperti ini. Ya memang saya tabrakan ini kejadiannya. Satu nabrak orang lain. Kita lihat kejadian itu. Nah, kita tidak diketahui kalau kita lihat. Terus orang ini gegeran, "Oh, sing bener aku, sing biasa toh nggih. Wong tabrakan mesti kan masing-masing merasa bener ta ya. Kan enggak ada toh. Sing bener dak ya, aku sing salah kan gitu toh. Mesti nyalahke wong liya dulu kan.
fakta berat. Nah, ini dia lihat orang, iki mau bapak iki mau ceritanya ini. Dia lihat. Nah, gitu loh. Ini saksi yang adil. Dia tidak memihak pada siapapun juga, dia memihak kepada kebenaran. Begitu loh. Sing bener dibenerke, sing salah disalahke. Begitu itulah yang mendapatkan ini. Khairu syuhada, sebaik-baik saksi. Ada pertanyaan? Kalau ada monggo. Tidak ada, lanjut ya. Ayat 1400 atau 1315. Wa an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum qarni, sesungguhnya sebaik-baik kalian itu adalah masaku, generasiku, generasinya Nabi. Itu khairul qurun, itu sebaik-baik generasi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Nabi, lalu generasi berikutnya generasi tabi'in ya. Nabi kan generasi sahabat ya. Lalu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, generasi sesudahnya, yakni tabi'ut tabi'in. Tsumma yakunu qaumun, kemudian ada satu kaum, yakunu ada, muncul qaumun, satu kaum yang yashhaduna wala yustashhadu. Mereka itu bersaksi padahal mereka tidak diminta bersaksi. Nah, ini poin ini yang mungkin nanti orang salah paham kok poin bertentangan dengan yang tadi gitu ya. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan sampai pembahasannya jelas ya. Artinya dulu ya, kaumun, satu kaum yang yashhadun, mereka bersaksi wala yustashhadun, padahal mereka tidak diminta bersaksi. Berarti kalau nyekseni malah nyekseni. Wa yakhununa wala yu'tamanun, mereka itu juga khianat, yakhunun, berkhianat, wala yu'tamanun, dan mereka tidak bisa diamanati, tidak bisa dipercaya. La yu'tamanun, tidak bisa dipercaya, tidak bisa diamanati. Wa yanzuruna wala yufun, dan mereka itu bernazar, ya, menyampaikan nazar, janji ya, nazar itu kan mereka janji juga. Wala yufun, dan mereka tidak memenuhi nazarnya, nazar tapi tidak dipenuhi nazarnya. Wa yadharu fihim asiman, dan muncul dari kalangan mereka itu orang gemuk, lemu, gendut, ya, asiman. Satu-satu ya, yang pertama qaran, kan khairul qurun ya, khairukum qarni itu. Di hadis yang lain bunyinya khairul qurun qarni, di sini bunyinya khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah kurunku, kurunnya Nabi, maksudnya generasi sahabat Nabi dan para sahabat itu kan sak zaman ya, satu generasi. Koron itu adalah masa 1 tahun, 100 tahun, maaf, 1 abad. Generasi maksudnya 1 abad. Nah, kalau Nabi itu tahun 1 Hijriah, anggaplah gitu ya. Tahun 1 Hijriah kan Nabi, nanti berjalannya sampai tahun 100 Hijriah gitu loh. Koron itu segitu itu. Jadi 1 generasi sekitar waktu itu, dan di masa di masa Nabi sudah wafat itu biasanya sudah tidak dikatakan masa Nabi lagi gitu, walaupun bunyinya memang 1 generasi 1 tahun, 100 tahun, tapi ketika Nabi sudah wafat, generasinya sudah berubah jadi generasi tabi'in. Bedanya apa toh? Gini, sahabat itu orang Islam, ya, orang Islam bertemu Nabi, walaupun cuma sekali, meroh gitu loh, ketemu Nabi, mungkin tidak sempat salaman, tidak sempat ngendikan, tapi pernah lihat Nabi, kemudian mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Takrifnya gitu. Sahabat adalah orang Islam bertemu dengan Nabi, walaupun sekali, kemudian mati dalam keadaan Islam. Tabi'in, orang Islam bertemu sahabat, mati dalam keadaan Islam. Itu namanya tabi'in. Nah, gitu loh. Tidak ketemu Nabi, tidak. Tabi'in, orang Islam, Muslim, ketemu tabi'in, mati dalam keadaan Islam. Nah, gitu loh. Itu generasinya, misalkannya begitu. Kalau Koran sendiri, artinya waktu selama 1 abad 100 tahun. Baik. Generasi Nabi adalah generasi sahabat. Sama itu, generasinya sama. Yaitu,
Korni itu ya kurun Nabi bersama sahabat itu satu generasi. Generasi sesudahnya adalah tabi'in, setelahnya adalah tabi'ut tabi'in. Nah, itu. Jadi tsummal ladzina yalunahum ini generasi tabi'in ya. Tsummal ladzina yalunahum yang kedua ini generasi tabi'ut tabi'in. Orang yang sesudah tabi'in munculnya itu. Tidak ketemu sahabat tapi ketemunya dengan tabi'in saja. Nah, jumlah sahabat itu berapa? Ulama mengatakan jumlah sahabat itu bisa sampai antara 10.000 sampai 100.000 orang sahabat Nabi. Kenapa? Karena di Haji Wada konon ya, jumlah orang yang hadir sampai 100.000 Haji Wada itu, haji terakhirnya Nabi. Jadi karena pada Haji Wada itu Nabi pidato dan semua orang lihat Nabi, maka semua yang hadir di situ dikatakan sahabat. Jadi akeh banget sahabat itu, banyak sekali. Kalau cuma 10.000 lebih, jelas lebih dari 10.000. Bahkan katanya sampai 100.000 sahabat ya. Karena definisinya tadi orang Islam ketemu Nabi walaupun cuma sekali, ya tidak apa-apa. Sekali terus mati dalam keadaan Islam, gitu ya. Kalau ada orang dia hidup di masa Rasulullah, di masa Nabi, di masa sahabat, tapi tidak pernah ketemu Nabi, itu turun derajatnya jadi tabiin gitu loh. Contohnya ayat Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan kan, nanti akan datang kepada kalian Uwais, dia itu dari suku Qarn, gitu kan. Itu makbul doanya. Nanti kalau kamu datang, kalau kamu lihat dia, maka kamu minta doa kepada dia. Itu artinya Uwais itu sudah hidup di masa Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Karena begitu, maka dia dikatakan sebagai tabiin, bukan sebagai sahabat. Ngerti nggih? Sekedar tambahan keterangan saja. Nah, sekarang kita bahas yang tadi, yang kemungkinan disalahpahami tadi. Bersaksi tanpa diminta bersaksi pada hadis ini, maknanya memaksakan diri bersaksi, padahal dia tidak disuruh bersaksi, atau bersaksi palsu, atau terlalu sering bersumpah. Karena sumpah juga disebut dengan saksi. Jadi yamin sama syahadah itu kurang lebihnya kadang-kadang bertukar tempat ya. Maka dikatakan yamin itu sumpah, syahadat itu persaksian. Satu ya, memaksakan diri bersaksi padahal dia tidak disuruh bersaksi. Jadi saksi sudah ada, tidak ada masalah, tapi dia ikut-ikutan gitu. Aku tak bersaksi juga, yang begini ini. Beda dengan yang tadi kan. Nah, yang tadi itu dia dalam keadaan dibutuhkan gitu loh, kesaksiannya dibutuhkan. Kok tidak diminta kenapa? Karena tidak diketahui bahwa dia itu tahu kejadian itu, sehingga nggak diminta. Ini si A ini, dia tahu kejadian ini, tapi dia tidak diketahui, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa A ini mengetahui ini, gitu. Sehingga dia tidak diminta bersaksi, kan itu kan? Nah yang ini enggak, ini sudah ada saksi yang lain dan ada masalah, tapi dia nyusul gitu loh, aku tidak saksi gitu. Ini yang tidak baik, tuh, ya, sudah ya. Atau itu. Yang kedua, saksi palsu. Saksi palsu itu apa? Bersaksi dengan mengatakan kebohongan. Nah, tadi jadi mengatakan bahwa benar ini begini padahal salah, gitu ya. Misalnya ini ada barang. Si orang namanya A gitu mendakwa, ini barang saya. Nah, buktinya mana? Apa ada tulisannya? Tidak ada tulisannya. Apa ada surat kepemilikan barang itu? Enggak ada. Tapi saya punya saksi. Si P atau si X gitu. Si X dipanggil. X, betul kamu menyaksikan bahwa ini miliknya A? Iya, saya tahu itu miliknya A. Itu jadi milik dia. Padahal si X atau si P tadi nggak tahu. Tapi karena dibayar tadi loh, bayar. Nyakseni ya, tak bayar semini. Kamu nanti kalau bersaksi, saya bayar gini. Nah, akhirnya dia bersaksi, terus ini jadi milik si A tadi. Loh, gini kan namanya saksi palsu tuh, nggak boleh, dosa. Gitu. Syahadatul zur itu dosanya besar. Dosanya besar. Tidak bisa tidak terampuni kecuali kalau dia orangnya tobat. Dia bertobat, tidak mengulangi lagi, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia masih sekedar istighfar saja, tidak hilang dosa saksi palsu itu. Ya, karena dosanya dosa besar, syahadatul zur. Atau yang ketiga, terlalu sering bersumpah. Nyon sewu kakean sumpah gitu. Gini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau orang Islam itu untuk menegaskan sesuatu rasa nganggo sumpah. Karena kalau dia ngomong itu mesti benar. Gitu kan. Kalau orang munafik itu merasa kalau dia ngomong saja dipercaya uang, maka pakai sumpah.
gitu. Maka orang yang sering bersumpah itu tidak baik sebenarnya. Karena kok tidak sumpah toh, mbok yo wis ngomong apa enenge gitu, nggak usah pakai sumpah. Kenapa? Orang yang dikenal jujur, dikenal tidak pernah bohong, kalau ngomong dipercaya, gitu loh. Tidak usah pakai sumpah, dipercaya. Tetapi kalau orang ini dikenal bohong, suka bohong, atau kadang-kadang bohong, atau tidak terkenal sebagai orang jujur, maka orang tidak yakin era sumpah sih, gitu. Sumpah sih kamu demi Allah, wallah gitu. Lawang sekarang nganggo wallah nekat ngeyel, nekat apa? Apa itu? Melanggar, oke. Setiap pejabat itu kan disumpah itu. Dengan agamanya masing-masing kan ya. Kalau cara Islam itu kan demi Allah saya bersumpah, saya menjalankan jabatan ini dengan sebenar-benarnya kan gitu kan. Ada sumpahnya kan. Tapi kok yang korupsi, kan gitu tuh ya. Kok yang juga ditirak ya, lah ngapa? Lah ya itu tadi. Weh sumpah weh isi dilanggar, oh gitu loh. Sekarang ini lah ya, orang sekarang ini. Orang zaman dulu kalau sudah sumpah itu nggak berani gitu. Karena berat, mereka yakin kalau itu berat gitu. Makanya orang-orang munafik untuk menegaskan sesuatu dia bersumpah-sumpah ben dipercaya gitu loh ya. Tapi juga kalau orang munafik juga kadang-kadang atau sering-sering tetap ngeyel, tetap melanggar sumpahnya. Nah ya, jadi yang pertama itu. Jadi prinsipnya tidak bertentangan ini dengan hadis yang tadi. Yang tadi itu kaitannya kalau dia dibutuhkan, ya itu malah khairus syahadah, khairus syuhada, sebaik-baik saksi. Kalau yang ini enggak, dia tidak dibutuhkan, tapi dia memaksa-maksakan diri bersaksi, padahal dia tidak disuruh bersaksi. Itu tidak baik yang seperti ini. Atau yang kedua, yasyhadun wala yustasyhadun, ini maksudnya bersaksi palsu. Makna yang kedua ya. Takwilan yang kedua begitu, saksi palsu ya dilarang, jelek, itu tidak baik. Atau bersumpah, sumpah baik sumpahnya itu sumpah beneran apa enggak, tapi yang sering-sering bersumpah itu juga tidak baik. Seperti sudah saya terangkan tadi. Berikutnya, wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka itu khianat dan tidak terpercaya, tidak bisa dipercaya. Berkhianat tak dapat dipercaya menunjukkan bahwa pengkhianatannya jelas, sehingga tidak tersisa sedikit pun sifat amanat di dalam dirinya. Apa ada toh pengkhianatan yang tidak jelas? Ada. Gini. Kadang-kadang orang itu berjanji pada seseorang. Janji, saya akan begini. Tapi dia melinjani janji. Cuma masalahnya, melinjaninya itu bukan karena kesengajaan. Karena dia terhalang. Contoh, contoh. Janji ketemu di mana? Di Masjid Al-Barokah. Hari Ahad, tanggal sekian, jam 7. Ditunggu jam 7, nggak datang. Datangnya jam setengah 8. Nah ini jangan langsung dituduh sebagai pengkhianat. Kamu berkhianat, kamu nggak menepati janji. Nanti dulu, sebabnya apa dulu? Kan gitu kan. Mungkin saja sebabnya karena terhalang. Nah ini tadi kena car free day saya tuh. Jadi mau lewat nggak bisa, cari-cari jalan nggak ketemu-ketemu, akhirnya sampai sini terlambat. Nah ya kalau gitu bukan berkhianat itu, gitu loh ya. Sehingga dikatakan berkhianat tapi khianatnya tidak jelas, kurang jelas. Artinya ketika terbukti bukan berkhianat, itu karena terhalang. Gitu. Lah kalau pengkhianatan yang jelas, ya memang dia sengaja melanggar. Harusnya ngomong gini, ngomong sebaliknya. Harusnya berbuat begini, berbuat sebaliknya gitu loh. Yang pengkhianatan yang jelas begitu itu namanya layu tamanun. Orang iso percaya wong iki. Omongane era goroh yo ngapusi. Padha wae. Orang ngapusi ya goroh, ya itu saja. Kalau bicara begitu. Nah, terhadap orang yang seperti ini, orang yang biasa bohong begitu, itu kalau kita percaya, kita yang salah gitu. Yang salah kita. Kenapa? Lah orang biasa bohong, jangan dipercaya, kan gitu toh. Nah, kalau orang jujur, selama ini dikenal jujur, dipercaya. Tapi kalau orang biasa salah, biasa bohong, ya harusnya dipercaya. Kita harus nggak percaya sih, enggak nek kamu yang ngomong saya nggak percaya. Gitu harusnya. Kenapa? Lah memang biasa bohong kok. Gitu ya. Maka ini juga penting bagi kita untuk bersikap kepada orang-orang yang seperti itu. Nazar bersyarat itu hukumnya makruh, sudah kita bahas dulu ya masalah nazar. Akan tetapi orang yang terlanjur bernazar maka dia wajib memenuhi nazarnya. Jangan kayak orang ini, mereka nazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Nanti kalau saya lulus fakultas kedokteran jadi dokter, saya akan menyembelih sapi. Lulus betul, wah sapi larang nih, pedes ya. Loh piye toh? Kamu dulu nazarnya gimana kok gitu? Nazarnya sapi ya sapi gitu loh ya. Jangan
Langgar nazarnya. Kalau memang nazar dipenuhi. Nazar sendiri sudah kita bahas dulu, itu hukumnya makruh. Nazar bersyarat ya, kalau begini maka begini. Kenapa? Karena itu muncul dari kebakhilan sebenarnya. Orang mau berbuat baik saja kok tidak mensyaratkan sesuatu, gitu loh. Tidak usah berbuat baik saja, tidak usah mensyaratkan sesuatu, gitu loh ya. Ini satu panti asuhan ini akan saya beri makanan mewah, makanan pesta gitu. Kalau saya berhasil begini, lo kok tidak kalau itu kenapa sih? Buat dikasih saja, gitu loh. Yang baik begitu tanpa nazar. Tapi kalau kebacut nazar, terlanjur nazar, ya harus dipenuhi nazarnya. Kalau tercapai syaratnya loh ya, biar syaratnya terjadi, harus dipenuhi nazarnya. Jangan kemudian istilahnya orang sekarang, ngeles gitu. Nah kemarin saya nggak bilang gitu, padahal ada catatannya, ada videonya eneng. Pokoknya nanti kalau saya begini, gantung saya di Monas. Udah pernah ada gitu nggak? Kalau apa tuh gantung saya di Monas, tenan berarti gantung. Ngomong tok itu. Lah ya itu enggak boleh gitu tuh. Ya ini, ya dikatakan orang buruk ini supaya kuno komen ini tadi. Gitu loh ya. Ada. Potong jari saya kalau begini. Terjadi betul, mau dipotong jarinya ya enggak lah itu. Ngeles itu. Saya dulu enggak mau ngomong gitu, padahal videonya ada loh, ini videonya. Oh enggak, itu saya khilaf itu. Lah ya gitulah, ngomong gitu. Gitu ya. Itu tidak lawannya orang sekarang itu seperti itu. Kalau kita nazar, tercapai nazarnya ya dipenuhi nazarnya. Kalau enggak dosa, gitu loh ya. Berikutnya yadharu alaihimus fihi musiman. Nah ini, ada orang gemuk, muncul orang gemuk. Nah ini gini. Ulama mengatakan makna orang gemuk atau gendut pada hadis ini adalah orang yang kegemarannya atau hobinya itu makan dan minum sepuasnya, yang menjadi sebab gemuk, gitu loh. Karena ada orang yang memang sejak lahir itu condongnya pada gemuk itu loh. Kan itu nggih. Iki orang seneng makan jane, ini tetap lemu kayak gitu loh. Sebaliknya juga ada orang banyak makan tapi kuru, ya ada gitu. Kan tidak selalu ini secara dohir memang penyebab gemuk itu banyak makan secara dohir. Tetapi ada orang-orang yang memang bawaannya itu bawaannya itu lemu gitu loh. Bapaknya gemuk, ibunya gemuk, terus anaknya juga gemuk-gemuk. Padahal makanya biasa saja, bukan terlalu banyak makan ya enggak, ya biasa saja gitu. Gitu loh ya, yang bukan itu yang dimaksud, tetapi yang ini, orang yang kegemarannya atau hobinya makan minum sepuasnya. Maka yang disalahkan itu ininya, kegemarannya ini loh. Hobi kok makan itu seperti itu, gitu loh ya. Itu kan tidak baik loh ya. Oh, ya aku jenenge hobi kok lah ya, hobi yang lebih bermanfaat kan banyak loh, masuk makan. Gitu. Nah itu dicelanya karena itu. Yang lain menerangkan begini, yang dicela adalah kelakuan suka menggemukkan badan. Ini juga ada ini. Jadi ada, nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu kerso dicari di YouTube itu ada di satu komunitas, saya lupa di daerah mana itu sing dianggap apik ini sing lemu gitu. Jadi wong situ berlomba-lomba menggemukkan, bukan menggemukkan sapi ini, menggemukkan manusia gitu. Semakin lemu semakin apik itu. Loh lagi keliru ini itu tuh ya. Lah yang begitu itu suka menggemukkan badan. Bukan orang yang memang diciptakan Allah dengan perawaan gemuk atau gendut. Nah ini bukan yang begini gitu ya. Jadi yang pokok adalah sikap atau sifatnya. Makan minum itu kalau orang Islam, makan minum itu untuk apa toh? Untuk memperkuat dia dalam beribadah. Lo gitu. Aku nek ora maem, aku engko dadi lemes ra iso ibadah, ra iso nyambut gawe, ra macam-macam. Aku tak maem gen iso itu. Lah itu orang Islam tuh gitu. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, makan untuk hidup bukan untuk makan. Makan kenapa? Nek orang makan aku terus lemes lara mati aku. Nah, saya harus makan untuk mempertahankan ini. Nah itu loh. Orang Islam itu seperti itu. Makanya sekali lagi, bukan yang itu yang dicela, tapi orang yang memang tujuannya itu tadi menggemukkan badan, tujuannya memang yang penting makannya. Dulu waktu saya sekolah SMA kuliah itu ya. Ada kaos itu banyak yang pakai itu tulisannya VW, gambar logo Volkswagen itu loh, mobil VW itu kan, VW itu terus yang Israel tulisannya singkatannya pokoknya waret gitu. Oh lah ini ternyata bukan Volkswagen tapi pokoknya waret, misalnya dikai dalam kurung yang penting kenyang. Wah ini memang ini
orang-orang yang suka mencari kekenyangan gitu loh. Pokoknya yang penting aku, yang penting maam. Acara apa yang penting maame, gitu loh. Kita jangan begitu, gitu loh ya. Makan itu kalau bagi orang Islam, orang Muslim atau Muslimah tujuannya tadi untuk memperkuat dirinya agar dirinya kuat bisa beribadah dengan baik. Gitu. Kalau kita niatannya begitu diganjar sama Allah. Jenengan dahar kita makan, bapak ibu-ibu dahar dapat pahala karena niatnya bener, gitu loh. Niatnya bener, kok maam apa? Gen kuat ibadah. Nek orang ngono aku ora kuat ibadah. Kuat gitu. Gitu ya. Karena supaya jadi kuat maka dia makan. Karena begitu, bukan termasuk yang ini walaupun perawakannya gemuk atau gendut, gitu loh ya. Secara umum kondisi gemuk itu dicela karena biasanya menjadikan orang sulit paham atau merasa berat untuk ibadah. Nah, kalau sudah obesitas nih, kegemukan itu biasanya orang kalau sudah gemuk itu sudah males gitu loh. Lah Arab sholat piye wong Arab ngangkat awake abot gitu loh nggih. Penake turu nggih. Enaknya tengok-tengok turu, apalagi sudah gemuk banget itu, sudah sangat gemuk. Karena ada toh di mana itu ada seorang anak baru usia belasan tahun, belum sampai 15 tahun, bobotnya sudah 1,5 kintal itu, 150 kilo. Ada yang 2 kintal bahkan. Bahkan itu ya mau sholatnya ya reposo toh, susah toh ya. Nah makanya itu dicelanya karena itu. Ini dari segi perawaan benar juga, dari segi perawaan, cuman dicelanya karena itunya. Kalau itu dia bisa mengatasi, ya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi walhasil kita perlu tahu dulu ya. Yang penting memang yang di sini itu adalah sifatnya, kelakuannya, bukan perawaan fisiknya. Walaupun perawaan fisiknya gemuk, kalau itu tadi misalnya ya karena memang bapak ibunya orang-orang yang gemuk, dia sendiri juga begitu, anak kakak adiknya juga begitu, perawaannya gitu, walaupun maknanya tidak banyak, walaupun dia membatasi diri tetap begitu, ya wes. Nah, pokoknya itunya, bukan masalah hasilnya. Gitu. Tetapi secara umum memang orang gemuk dan orang kurus itu, ya kurus itu ideal gitu lah ya, bukan kok kurus kerempeng ya, jadi masalah juga. Monek kekuruan apa maksudnya? Terlalu kuru kan ya, ngering-ngering kan istilahnya ya, kan jadi masalah juga tuh ya. Ya yang normal gitu, tidak kurus banget ya tidak, gemuk banget ya tidak, tengah-tengah itu, lah itu yang paling baik. Karena apa? Karena kaitannya dengan masalah banyak hal. Masalahnya tentang kepahaman dan sebagainya, kemudian masalah ibadah gitu ya, ada korelasinya, apalagi kalau ini tadi kaitannya dengan kelakuan atau kebiasaan yang suka makan. Orang kalau suka makan, pokoknya yang penting makan itu, nanti kan sulit bisa berpikir kan sulit itu, karena yang penting makan itu sih, pokoknya warak tadi itu, karena pokoknya warak sejane yang penting itu, sehingga bisa mikir megah gitu loh, masalahnya di situ. Jadi kalau orang bener itu kan gini, aku luwe, mergone aku mikir luwe, saya kita maaf, aku gini sama mikir nih, kan gitu, berpikir lagi, mempelajari ilmu lagi, begitu yang bener gitu. Kalau yang ini enggak, karena memperbanyak makan, ya, pokoknya di mana? Di Inggris saya cuma diberitahu saudara saya, suami dari saudara saya, jadi saudara saya juga, itu di sana itu dikenal di luar negeri itu kalau kan ada breakfast itu makan pagi, apa namanya, sarapan gitu. Ada apalagi lunch itu makan siang lagi. Makan siang, ada dinner, makan malam. Ada makan pagi, makan siang, malam, 3 kali sehari kan makan itu. Terus mereka itu punya lagi satu acara makan antara makan pagi dan makan siang. Jadi nek cara makan paginya jam 7 gitu, ya jam 12, ini bangsa jam 9, jam 10 gitu loh. Itu ada apa namanya antara makan pagi dan makan siang. Itu namanya dalam mana jadi? Namanya brunch gitu. Brunch. Breakfast sama lunch. Lunch itu kan makan siang loh. Tengah-tengahnya namanya brunch itu. Ada makan itu. Ada lagi tambah lagi, makan antara makan siang dan makan malam. Enak makan lagi gitu. Namanya supper gitu katanya. Supper itu, perjamuan makan antara makan siang sama makan malam. Jadi setidaknya yang 5 itu, makanya sehari 5 kali. Pakai banget gitu, pakai banget itu. Nah, gitu kalau itu dituruti terus, ya kan berarti bendino caranya kayak maam, gitu, kayak salad tadi. Pelatih yang 5, maamnya yang 5. Gitu. Ya begitu kebiasaan mereka begitu. Apalagi yang terjadi zaman dulu lagi, sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun yang lalu. Para bangsawan Romawi itu
Mereka biasa kalau perjamuan makan, mereka tuh makan sebanyak-banyaknya. Sampai nggak kuat, kenyang, terus maaf, agak menjijikkan ya, maaf ya. Apa, jari tangannya dimasukkan ke mulut gini. Terus dimutahkan. Mutahkan dia, mutah, masih bisa makan lagi. Kayak gitu tuh kelakuannya. Lah nek gitu kan Abdul Buton jenenge ya, hambanya perut itu. Nah gitu tuh ya sangat buruk kalau gitu, gitu loh ya. Ini tadi sudah buruk, nambah-nambah itu tadi, tambah lagi ini malah bukan cuma begitu, kalau sudah pesta makan sebanyak-banyaknya, nggak kuat, terus apa namanya dimuntahkan. Kalau mungkin mau ke belakang itu kan mungkin dia belum keluar lagi, dimuntahkan langsung, muntahkan, dibuang, makannya dibuang, makan lagi. Begitu itu kelakuannya. Nah kalau gitu ya benar itu. Yudhiru ala fihi musiman itu begitu tadi. Gitu loh ya. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah dua hadis sudah saya bacakan. Ada pertanyaan? Kalau ada monggo. Monggo silakan Bu. Mau keroncongan? Oh, nggih. Musik nggih. Nggih. Bagaimana dipenuhi apa enggak gitu ya? Ya kalau nazarnya itu nazar yang baik dipenuhi, tapi kalau buruk enggak usah, dikafaroi saja. Nah tinggal keroncongan itu dianggap baik apa buruk gitu aja kan. Oh keroncongan kok jadi ini elek, ya sudah dikafaroh saja, bayar kafaroh. Kafarohnya kan kafaratul yamin itu kan ya, apa mau puasa 3 hari atau mau apa ngasih makan fakir miskin 10 orang itu ya, atau ngasih pakaian mereka, salah satu dipilih saja. Kafaroh, bayar kafaroh. Karena dulu tidak tahu, nanti kalau saya begini, saya akan minum khamr, lah kan, tidak boleh toh, haram. Tinggal tadi keroncongannya itu dianggap baik atau buruk gitu. Oh, nek guru ngono tok ya ora apa-apa, ora haram misalnya gitu. Ya enggak apa-apa dilakoni. Tapi kalau ternyata wah aku nek tak nek keroncongan kok dadine ngomong do mabuk. Nah, ya sudah kalau gitu jangan. Gitu nggih. Ada lagi? Nanti lain kali kalau nazar sing apik-apik wae gitu. Wis aja gawean kelewat ya wis. Nazar sing apik-apik kalau mau nazar ya. Tapi sebaiknya enggak usah pakai nazar. Kalau memang mau berbuat baik saja. Ada lagi? Lanjut, monggo. Diet ya. Ya. Nggih, baik-baik saja. Diet itu kan baik, maunya mengurangi berat badan kan, baik-baik saja nggih. Tujuannya tentu lihat tujuannya dulu. Itu sebenarnya keadaannya mubah-mubah saja. Tinggal tujuannya apa? Kalau saya diet karena saya kegemukan, tidak bisa ibadah dengan enak, ben iso ibadah dengan enak, diet, dapat pahala dietnya itu. Kalau dia diet ben payu rapi, nah itu kan payu rapi. Gitu. Aku nek lemungin ini ora payu rapi, gen tambah ayu, gen bodinya bagus, tubuhnya bagus itu kan ya dapatnya itu gitu, ora entuk ganjaran gitu loh ya. Tapi kalau dietnya tadi untuk mengejar biar saya sehat, ya dapatnya sehat. Nah, tinggal niatnya. Nek niatnya lillahi ta'ala, aku gen iso jihad fisabilillah, nek abot ngene iki aku ora iso jihad fisabilillah. Aku gen iso jihad, aku tak mengurangi berat badan. Caranya mengurangi makan, ya dapat pahala. Hasilnya pripun terserah, tapi ganjarannya untuk gitu loh. Itu kalah dulu. Dapat pahala walaupun hasilnya tidak seperti yang diinginkan gitu ya. Tapi dapat pahalanya ya. Ada lagi? Lanjut ya. 1401 1316 wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la tajuzu syahadatu khainin, tidak dibolehkan, tidak boleh syahadatu khain, persaksian orang yang khianat, mengkhianat atau orang yang khianat, wala khainatin, dan juga perempuan yang berkhianat. Jadi khain itu laki-laki yang khianat, khainah perempuan yang khianat. Wala zi ghimrin an akhihi, dan tidak juga orang yang punya dengki, zi ghimrin, orang yang punya dengki, punya dendam ala akhihi, terhadap saudaranya. Jadi dia sendiri sudah jengkel sih, sudah hanyel sih, itu punya dendam. Tidak boleh itu. Wala tajuzu syahadatul qani' li ahlil bait, tidak boleh juga persaksian qani', pelayan, pembantu, ART kalau orang sekarang bilang ya, pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga,
untuk keluarga itu, keluarga yang dia kerja di situ, li ahlil bait, untuk anggota keluarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Kalau Al-Albani mengatakan hadis ini kedudukannya hasan. Ini di sini tidak cuma Ahmad dan Abu Dawud ya, ada juga di Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Di Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Pengkhianat itu tidak diterima persaksiannya karena tidak bisa dipercayai. Kalau orang Indonesia bilang sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya, gitu ya. Pokoknya kalau kita orang itu sempat bohong sekali saja, orang susah mempercayai dia. Apalagi kalau berulang kali bohong-bohong terus, kok dipercayai? Lah yang salah yang percaya. Wong wis dihapusi ping bola-bali kok percaya itu kan aneh gitu. Tapi banyak itu yang gitu tuh. Gitu ya. Wong sak ulaika itu ya dihapusi ya gelem-gelem wae dipercaya, dipilih neh gitu kan ya. Prakteknya gitu ya. Kok nenek arep pilihan, aku apik banget kok. Lah aku ngono, kampanye ku lho apik banget. Padahal ngerti dihapusi. Dek wingi bar dihapusi kan. 5 tahun itu dihapusi. Pilihan dipilih neh lho kan aneh to nggih. Ya nyalahkan siapa? Ya nyalahkan yang milih kalau saya. Kok ya dipilih gitu. Orang yang dengki dan dendam cenderung bersaksi memberatkan orang yang didengki olehnya, maka persaksiannya tidak diterima. Ini juga sama. Seorang saksi itu harusnya dia objektif, adil, tidak berat sebelah, tidak dalam posisi jengkel kepada orang yang dia bersaksi untuk dia. Karena kalau jengkel, ya jadi memberatkan persaksiannya. Karena ada saksi the charge, ada saksi the charge gitu kan ya, memberatkan, meringankan. Lah ini karena dia sudah jengkel, marah, dendam, saksinya memberatkan dia, ya jangan diterima. Jadi dicari yang betul-betul adil, tidak ada urusan apa-apa. Ini jadi saksi. Ini siapa ini? Temannya bukan, musuhnya juga bukan, ini orang lain. Nah, baik, bisa diterima, gitu kan ya. Tapi kalau ini musuhnya, jangan jadi saksi. Atau ini teman dekatnya, ya juga jangan jadi saksi. Nanti tidak objektif gitu loh, membela kan, membela tapi membelanya bukan pembelaan yang benar. Berikutnya, pelayan atau pembantu cenderung membantu anggota keluarga majikannya, maka persaksiannya juga ditolak, sama gitu. Karena kalau ini bukan karena saudara, tapi karena dia berutang budi kan pada majikannya. Dia dipekerjakan di situ, digaji setiap bulan, terus dia disuruh bersaksi, ya akan membela majikannya mestinya gitu. Di hadis yang lain, bukan di hadis ini, itu ada juga kata-kata begini, wala tajuzu syahadatu zanin gitu, bukan khoin tapi zanin, orang yang berzina. Maka poin yang berikutnya adalah orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuannya, baik laki-laki maupun perempuan, persaksiannya juga tidak diterima karena dia telah berbuat fasik gitu. Persaksiannya juga tidak diterima karena dia berbuat fasik. Walhasil bagaimana? Prinsipnya orang-orang yang dikenal buruk kelakuannya, apakah sok bohong, sok khianat, sok zina gitu, itu nggak bisa jadi saksi, tidak bisa. Lah ini berlakunya tentu di hukum Islam, di syariat Islam, kalau diatur dengan syariat Islam. Kalau di Indonesia nggak berlaku, gitu loh ya. Pokoknya jadi saksi, disumpah, udah. Padahal dia tadi saya katakan, dia tidak peduli dengan sumpahnya kok. Bersumpah 100 kali juga tetap melanggar, gitu loh ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya tidak patut jadi saksi. Seharusnya begitu. Makanya untuk jadi saksi itu memang harus orang yang adil, tidak suka bohong atau tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat dan seterusnya, tidak melakukan kefasikan kayak zina ini tadi. Terus gimana kalau kejadiannya begitu? Ya tadi, makanya keadaannya karena tidak diatur dengan syariat Islam, ya kita bisanya, ya situlah yang terjadi. Kita iso merubah sekecil apapun ya kita rubah. Nek tidak ya kita tinggalkan gitu saja. Karena tidak memungkinkan. Arep rubah piye yang sudah jadi sistem gitu. Ya wes, pokoknya saya tidak mau sistem yang begitu, yang benar pakai sistem Islam, cuman karena saya dipaksa, ya wes, dipaksa kok. Jadi ragilem saya nih, tapi dipaksa, ya jadinya terpaksa mau, bukan karena kemauan hati. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Saksi ahli.
Ya. Pembela. Ya. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dalam Islam juga dikenal. Jadi gini loh, saksi ahli itu membela tapi dengan ilmu gitu loh. Jadi gini, dia memang dihadirkan oleh salah satu pihak, apakah pihak pembela, pengacara terdakwa atau pihak penuntut kan gitu kan. Pihak penuntut tentu akan mencari ahli-ahli yang sepakat dengan dia gitu. Kalau kaitan, ini saya juga pernah belajar hukum misalnya diulang seorang dosen fakultas hukum di Indonesia ini, hukum KUHP itu gini loh, janjane sebenarnya disusun dengan baik sebenarnya. Namanya pengacara pembela itu, dia itu membela terdakwa tapi tetap dalam koridor hukum gitu, tidak membela yang salah, tidak. Jadi pengacara itu sebenarnya tugasnya melindungi terdakwa supaya tidak didolimi dalam peradilan itu gitu loh. Tidak kok membela di sini salah dianggap benar, bukan gitu. Seharusnya loh ya, seharusnya gitu. Penuntut juga gitu. Penuntut itu menuntut agar yang salah itu dihukum, yang benar tidak dihukum, gitu loh. Harusnya begitu. Kerjanya itu secara teori, teori hukum itu seperti itu. Tapi prakteknya memang tidak begitu sih. Tapi yang terjadi begitu. Sekarang kita kembali ke saksi ahli. Saksi ahli itu memang bisa didatangkan oleh pihak pembela, ini pengacara, bisa juga oleh penuntut. Penuntut tentu dia mencari ahli yang sepakat dengan dia. Dia nuntut seseorang, ini salah. Terus kira-kira siapa ya sing iso menguatkan saya ini. Memang nanti dia ditanyai dulu, ahlinya tadi ditanyai karena konsultasi Pak ahli atau Pak Profesor. Ini menurut jenengan gini gimana? Oh nek ngono kuwi ngarane aku ya kudu dihukum. Oh gitu ya. Kenapa? Karena gini, ya, kalau gitu jenengan jadi saksi ahli saya. Gitu loh. Untuk memperkuat itu. Jadi dia bersaksi bukan kok si orang ini melanggar ini, bukan, tapi menurut hukum kalau orang berbuat begini, hukumnya ini. Oh, gitu loh. Menurut jenengan, menurut Pak Profesor ini, orang ngomong begini ini melecehkan agama enggak? Oh, melecehkan agama. Kenapa? Ini loh, dalilnya ini, hujahnya ini. Nah, gitu loh. Nah, tentunya pihak yang menuntut tentu karena mau menuntut dia supaya dihukum, mencari yang sepakat dengan dia. Kan gitu tuh, boleh. Terus sepakat dengan ini, maka dihadirkan oleh pihak penuntut, jaksa penuntut umum. Kalau yang pengacara, golek yang sebaliknya, artinya ini sebenarnya ini itu jadi ringan nih, tapi diabot-aboti sama jaksa itu. Kalau gitu kita cari saksi yang menyatakan bahwa ini ringan. Bukan dibayar, tidak. Jadi kalau kaidahnya sebenarnya saksi ahli itu nggak boleh dibayar. Dia dihadirkan ya, dibiayai untuk datang situ ya, tapi tidak dibayar karena keahlian itu tidak dibayar itu. Jadi dia sukarela datang situ, terus disuruh bersaksi untuk menyaksikan mempersaksikan perkara itu. Dalam Islam juga dikenal, walaupun bunyinya bukan begitu ya. Prinsipnya ada orang, contoh fakta yang pernah terjadi begini. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, itu ada orang Islam mabuk. Orang Islam minum khamr terus mabuk gitu. Yang ngantuk silakan bangun dulu, penting nih. Ibu-ibu ya bapak-bapak yang ngantuk bangun dulu. Ada orang Islam mabuk. Oleh Umar mau dihukum ini. Nah, karena orang mabuk kan berarti minum khamr kan dihukum, dijilid, dipukul berapa puluh kali gitu kan. Terus mau dipukul, orang ini tuh membaca ayat. Ayatnya saya bukakan nggih. Ayatnya di surat An-Nisa. Boleh nggih. Agak lupa ayatnya berapa. Ayat 93. Maaf, Al-Maidah, bukan An-Nisa, keliru. Al-Maidah surat yang kelima ayat 93. Ini ya, saya bukakan di sini. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, junah itu dosa ya, tidak ada dosa atas orang beriman dan beramal soleh fima ta'imu, pada apa yang mereka makan. Idza mattaqaw wa amanu, jika mereka bertakwa dan beriman, wa amilus solihat dan beramal soleh, tsumma taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa dan beriman, tsumma taqaw wa ahsanu, kemudian mereka bertakwa dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lah si orang tadi, si mabuk tadi, yang minum khamr lalu mabuk, mau dipukul oleh Umar, mau dihukum, dia baca ayat ini loh, ya Amirul Mukminin. Itu ayatnya begini loh bunyinya. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada apa yang mereka makan. Kan gitu toh. Saya minum khamr,
Saya tidak dosa. Kenapa? Karena saya beriman, beramal soleh, bertakwa, beriman, beramal soleh, kan gitu loh. Ini kan bertakwa, beriman, beramal soleh, terus beriman, bertakwa, berbuat baik. Saya berbuat begitu, maka saya tidak dosa. Lah Umar dibacakan ayat, berhenti beliau itu. Umar itu kalau ada orang dalil dengan ayat, berhenti dulu. Khawatir kalau keliru gitu loh, kalau dia yang keliru gitu. Maka beliau berhenti dulu, terus kok benar ya, kok secara dohir ayatnya memang bunyi begitu kan. Tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal soleh kalau dia beriman, beramal soleh dan bertakwa dan seterusnya tadi. Lalu Umar manggil saksi ahli ini, Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas dipanggil, ya Abdullah, ya Ibnu Abbas. Ini gimana? Ini ada orang mabuk mau dihukum karena dia minum khamar, ya mabuk karena minum khamar, harusnya dihukum, mau dihukum itu dia baca ayat ini. Ini gimana ini jawabannya ini? Kok ayatnya kok seolah-olah seakan-akan kayak membenarkan gitu loh. Tidak dosa karena dia beriman beramal soleh. Terus kata Ibnu Abbas, oh begini ya Amirul Mukminin. Itu kan fiilnya fiil madhi. Fiil madhi itu fiil yang sudah lewat. Ini kan pelan-pelan ya. Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fima to'imu pada apa yang mereka makan dulu. Sebelum jadi orang Islam gitu loh. Dek ben zaman kafir, dek ben minum khamar, kemudian makan babi, macam-macam gitu kan ya. Itu sekarang ini mereka beriman, itu dulu dosanya hilang gitu loh, nggak dosa lagi. Sehingga tidak patut dihukum. Oh, dulu memang zaman kafir dulu yang minum khamar, makan babi, macam-macam, itu nggak dosa karena apa? Dia sudah masuk Islam. Tapi kalau sekarang orang Islam kok minum khamar, ya dihukum, gitu loh ya. Karena ini fiilnya fiil madhi yang mau lewat. Nah, tahu dong Mas, oh, berarti benar dihukumlah pada waktu itu. Gitu loh ya. Contoh, salah satu contoh saksi ahli itu begitu tadi. Ditanya ini ngopo kok ini? Oh, itu gini loh. Ayat itu tidak bicara tentang itu, kan itu toh. Saksi ahli juga gitu. Pak ahli, saudara ahli, benar toh yang diomongkan oleh si ini ya terdakwa ini bahwa dia begini-begini karena ini. Oh, salah wahai hakim, wahai majelis hakim salah. Kenapa? Karena itu teorinya tidak begitu. Bunyinya bukan seperti itu, gitu loh ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ada lagi? Lanjut ya. Berikutnya 1402 atau 1317. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bersabda, la tajuzu syahadatu badawiyyin ala sahibi qaryatin. Tidak boleh persaksian orang desa ala sahibi qaryah, atas orang kota. Nah, ini perlu kita pelajari pelan-pelan ya, supaya tidak salah paham. Keterangan, orang desa pada masa Rasulullah itu dikenal sebagai orang bodoh, tidak memahami syariat Islam. Kenapa? Karena tidak pernah ngaji gitu loh. Ngajinya Nabi kan di kota, di Madinah ya. Ngajinya di kota, lah mereka tinggalnya di desa. Kalau orang kota mereka jadi baik karena dilihat oleh Rasulullah, dibenaki kalau salah. Lalu ikut taklimnya Nabi, gitu. Nabi ngajari, Nabi menyampaikan sesuatu, mereka dapat kebaikan dari itu. Mereka orang desa tidak dapat syariat, tidak paham itu jadi orang bodoh. Bodoh di sini maksudnya tidak paham syariat Islam. Pada masa itu loh ya. Orang desa yang dimaksud pada hadis ini adalah orang nomaden, yakni hidup dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Yang disebut di sini badawiyin ini, badawi itu dari kata-kata badiyah. Badiyah itu perbukitan, bukit-bukit pedalaman gitu loh ya. Sehingga tinggalnya di bukit-bukit maka dikatakan sebagai orang desa. Nah, ini zaman itu tuh adalah kalau orang kerja tinggal di situ biasanya nomaden. Sini cari padang rumput di sini gitu ya, barangkali di sini ada rumput, ada air, tinggal di situ bersama binatang-binatang yang mereka bawa, binatang piaraan. Nanti kalau ini sudah habis pindah ke tempat lain lagi yang masih hijau. Terus ke sana, tinggal di sana berapa lama, habis pindah lagi ke tempat lain gitu. Namanya nomaden itu seperti itu. Tidak tinggal tetap, tapi tinggalnya berpindah-pindah. Orang desa dilarang bersaksi karena sikap kasar dalam din dan ketidaktahuan terhadap hukum syariat Islam. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyampaikan persaksian, sehingga mungkin terjadi kekurangan atau penambahan dalam kesaksian. Jadi basisnya begitu ya. Jadi jangan salah paham. Kalau sekarang mungkin sudah berubah.
kedudukannya berubah. Karena kalau sekarang tinggal dia itu mengetahui kejadian itu apa enggak itu saja. Kalau iya yang boleh, tapi kalau tidak, tidak. Ini kaitannya karena pada masa itu munculnya hadis ini karena gitu. Kalau ada orang-orang desa, mereka biasanya sikapnya kasar, gitu ya, tidak tahu adab. Maka kalau ada orang Badui datang itu, orang dari desa datang, para sahabat itu senang. Kenapa senang? Karena mereka itu akan bertanya sesuatu yang mereka tidak berani bertanya itu. Karena dijaga tuh ya orang-orang di sekitar Nabi itu, mulai takon, sebelum Nabi dukung, piye? Takon Nabi anu kadang-kadang begitu. Pengennya tahu tapi mau tanya itu kadang-kadang pekewo gitu. Lah orang desa itu karena nopo gampangane gotok gitu istilahnya, nopo istilahnya waton wani wae. Manggilnya ya kadang-kadang ya Muhammad gitu, padahal kan nggak boleh itu. Manggil ya Muhammad itu nggak sopan, tapi karena nggak ngerti ya Muhammad, akhir nih kan kata-kata lah gitu kan, tanya ya Muhammad atau ya Rasulullah, ini bagaimana ini? Oh ginilah, mereka dapat ilmu. Orang-orang kota jadi dapat ilmu. Goro-goro pertanyaan yang disuari tadi. Nah, sintakon mereka izin gitu loh, karena wong pada Nabi kok tanya hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya pengen tahu juga orang ngerti nih hal-hal yang mungkin hal-hal yang ringan gitu loh ya. Tapi mereka tidak tahu. Karena tidak tahu, pengen tahu. Cuman kalau tanya, salah satu hal juga mengapa tidak bertanya karena ada ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ada ayat gitu ya. Kalian jangan bertanya surat nomor 5. Ada yang ingat? In tubdalakum tasukum. La tas'alu an asya ayat 101 surat Al-Maidah. Maidah semua tadi juga Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu, janganlah kalian itu bertanya an asya tentang banyak hal, sesuatu ya, syai' intu bedalakum tasukum, jika dibukakan, jika ditampakkan kepada kalian akan menyedihkan kalian. Nah, gitu loh. Jadi takutnya kalau orang tanya itu nanti terus dijawab terus jadi berat. Contohnya, ya Rasulullah sholat malam itu wajib apa sunnah? Tanya gitu kan. Lah nanti kalau Rasul jawabnya wajib, berarti wajib. Gitu loh. Seperti ada orang tanya haji. Ya Rasulullah, kami punya kewajiban haji gitu. Terus mereka tanya lagi, ya Rasulullah, haji itu wajibnya sekali saja atau setiap tahun? Gitu. Rasul diam, candle. Sekali saja seumur hidup atau setiap tahun ya Rasulullah? Rasul masih diam. Terakhir, sekali saja atau seumur hidup, sekali seumur hidup atau setiap tahun ya Rasulullah? Rasul tetap diam sampai Rasul mengatakan begini, kalau aku mengatakan setiap tahun, maka akan jadi setiap tahun wajib itu. Maka aku diam gitu. Khawatir nanti kalau Allah turunkan ayat suruh jawab, Muhammad jawaban setiap tahun. Lah susah kita. Kasih bentahun kayak piye itu. Gitu loh ya. Mabut banget kan ya. Seumur hidup sekali aja berat, apalagi setiap tahun kan gitu kan. Nah, itu begitu itu. Maka mereka menahan diri dari bertanya disampaikan karena pakewo juga karena itu. Mulai takon jadi wajib, jadi abot. Nah, gitu loh ya. Tapi kalau orang Badui ini jenenge wong Badui, tokoron memang pengen takon dong ya. Takon ini, lagi piye? Lagi pripun kan gitu tuh ya. Gitu keadaannya, terus mereka dapat ilmu dari situ. Gitu ya. Sekali lagi ini tidak berlaku mutlak, itu tidak, tapi kejadian di masa itu seperti itu sehingga ada hadis seperti ini. Ada pertanyaan? Nah, kok bentelah yang itu nih. Akean cerita nggih. Tambah sedikit ya, yang tamu ya. Kalau yang setelah meninggalkan tempat monggo, ini sudah jam 9 kurang seperempat. Kalau mau mundur dulu monggo, saya bacakan hadis terakhir. 1403 1318 wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba. Bahwasanya dia berkhutbah, faqala, lalu dia berkata begini. Inna unasan, sesungguhnya orang-orang itu kanu adalah mereka yukhaduna, mereka itu dihukum bil wahyi, berdasarkan wahyu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdun itu masa. Wa innal wahya, dan sesungguhnya wahyu itu qading qata'a, sekarang ini sudah terputus. Sudah enggak ada lagi wahyu, sudah enggak ada wahyu lagi, sudah terputus.
Wa innama dan sesungguhnya tiada lain hanyalah na'khudhukum kami menghukumi kalian, menetapkan hukum pada kalian al-an sekarang ini. Al-an itu sekarang ya, al-an. Bima dhoharolana min a'malikum dengan apa yang dohir, yang nampak bagi kami dari amalan kalian. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada masa Rasulullah masih hidup, wahyu masih turun dari Allah kepada beliau. Gini, pada masa Rasulullah masih hidup itu wahyu masih turun dari Allah kepada beliau, sehingga hal-hal yang tidak diketahui secara zahir diungkapkan oleh Allah pada wahyunya. Jadi melalui wahyu itu Allah mengungkapkan sesuatu yang tidak tampak secara zahir, gitu loh. Maka dihukumi berdasarkan itu, karena Allah menurunkan ayat begini, hukumannya begitu, gitu loh ya. Ada keterangannya, ada dalilnya. Tapi ketika wahyu sudah berhenti dengan wafatnya Nabi wafat, wahyunya sudah berhenti, nggak turun lagi, maka keputusan hukum didasarkan pada keadaan zohir. Zohiri piye, nah itu yang pokok. Tidak dilihat yang lainnya, karena memang kondisi batin atau yang tidak nampak itu tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukum, karena tidak diketahui. Batine piye, sapa sing ngerti. Sampeyan mabuk Pak, nggih, buktinya mabuk gini. Nggih. Terus ning kula niku mabuk kula niku niate saya. Kok niate saya niku napa? Lah anu gen payu sing dodol niku gen payu ngoten lho. Wong ngeke dhuwit sing dodol niku wae. Lah itu tadi. Ya niatnya siapa yang tahu toh nggih. Lho kok ngene mabuk dihukum itu saja. Gitu loh ya. Zina juga gitu, zina, tapi ini sebenarnya bukan zina. Saya itu nikah gitu. Kok nikah piye? Maaf ya, ini terjadi juga sekian tahun yang lalu. Ada orang usulkan gini, daripada orang-orang itu melacur, maaf ya, kepelacuran begitu daripada dosa besar, karena melacur kan dosa, berzina kan dosa besar. Terus mereka mengatakan gini, jadi sekarang biar tidak dosa besar, kalau orang maaf datang ke lokalisasi komplek pelacuran itu, sebelum dia melakukan pelacuran tadi, berzinaan tadi, dia dinikahkan dulu dengan pelacurnya. Itu ada usul begitu gitu. Sekian puluh tahun yang lalu, jangan cari di Google mungkin ketemu ya, usulan seperti itu. Jadi di sana nanti ada apa? Penghulu atau gimana gitu. Jadi ini si fulan ini laki-laki mau berzina, maaf mau apa? Datang ke komplek pelacuran. Yang mana? Yang ini. Namanya siapa? Terus dinikahkan sih. Kata-katanya orang tadi mengatakan dengan begitu jadinya halal, itu istrinya sendiri. Gimana jawabannya itu? Jawabannya ya haram. Kenapa haram? Nikah itu ada tujuannya, gitu loh. Orang ini maaf nikah nyun sewu hanya untuk berhubungan seks saja, yang tidak gitu loh. Nikah itu tujuannya panjang toh ya. Orang nikah itu mau berketurunan, mau membina rumah tangga kan gitu. Nah, nek ngono kuwi tok jenenge yo itu mau cuma menghalalkan yang haram, sebenarnya itu tetap haram juga, tidak jadi halal gara-gara itu gitu loh. Apalagi mungkin sebagian pelacur yang ada itu masih punya suami, gitu loh ya. Apalagi begitu, orang oleh no nikah karo wong sing dibojo itu. Kan nggak boleh. Misalnya gadis pun atau tidak punya suami pun nikah dengan cara seperti itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak sesuai dengan tujuan syariat. Syariat menikah itu tidak untuk seperti itu kok. Salah satunya iya menghalalkan hubungan itu, iya benar. Tapi bukan hanya itu saja kan. Banyak itu loh. Membina rumah tangga, nanti punya anak dan sebagainya. Ini kan enggak. Justru kalau ngono baru nikah baru dicerai. Rampung cerai gitu. Jadi rampung sudah cerai. Sebenarnya nikah nih, loh ya podo itu jadinya dolanan itu. Tidak boleh gitu loh ya. Dibantah oleh ulama yang enggak benar itu, salah itu. Gitu loh ya. Contohnya tadi, dohirnya zina ya zina, gitu loh ya. Tidak bisa kemudian mengatakan seperti itu. Bila secara dohir orang berbuat jahat, maka dia dihukum atas kejahatan itu. Nah gitu, dohirnya gitu. Maka yang pokok gini, niat baik tidak dapat mengubah perbuatan buruk yang dilakukan menjadi kebaikan. Tidak bisa. Sebaliknya, niat buruk itu bisa mengubah perbuatan baik yang dikerjakan menjadi keburukan. Tetapi ini hukumnya nanti di hadapan Allah loh, nggih. Karena gini, secara umum kalau di dunia ini kita hukumi yang dohir. Kalau orang itu dohirnya sholat, ya kita hukumi sholat. Jangan dihukumi ketok-ketok, padune pencitraan. Tidak bisa begitu, tidak bisa. Gitu. Tengarannya ada, tapi tidak bisa kita hukum begitu, nggak bisa. Karena dohirnya sholat. Gitu loh. Tetapi kalau itu dohirnya buruk juga kita hukumi buruk. Dohirnya mencuri ya kita hukumi mencuri. Bahwa niatannya mungkin baik, kayak Robin Hood nih gue. Kenal Robin Hood betul?
Robin Hood itu apa? Film anak-anak zaman dulu. Dia itu sukanya mencuri hartanya orang-orang kaya, dirampok gitu, terus dihitungkan orang larang alat itu. Ambil itu bukan dimiliki sendiri, diambil terus nanti dibagikan pada orang-orang miskin itu. Ya kalau dalam Islam hukum merampoknya itu sudah haram gitu. Kan tak dum-dum iya, arep mbok dum-dum. Misalnya ada orang nyolong duit korupsi gitu lah, korupsi atau apa, atau korupsi atau macam-macam, ambil uang dengan cara batil. Terus ketika ditanya, "Kowe kok korupsi?" Lah aku arep munggah kaji kok, nggo bayar kaji. Apa ya oleh? Ya ora oleh gitu. Enggak boleh. Kenapa? Wong haram itu kok. Haji itu harus dengan uang yang halal kan gitu tuh ya. Enggak punya uang ya wis sah kaji ora duit kok. Tidak wajib kan gitu tuh. Aku ben iso munggah kaji, aku tak nyolong sih ya. Lah ora kena no. Enggak boleh gitu loh ya. Sama dengan ini tadi. Niat baik tidak bisa mengubah perbuatan buruk menjadi kebaikan. Sebaliknya, niat buruk, niatnya perbuatannya sholat, tapi dia riak. Maka secara zahir kita hukumi baik karena kita tidak tahu, tapi hakikatnya Allah tahu. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena niatnya riak tadi, bukan karena Allah. Gitu ya. Termasuk orang yang berjihad fisabilillah, termasuk orang yang alim mengajar ilmu, termasuk orang yang dermawan, kan itu toh. Ada hadisnya panjangnya ya. Orang-orang pertama yang dihukum pertama kali masuk neraka itu kan satu orang yang mati syahid. Zahirnya mati syahid, tapi niatannya dianggap sebagai pemberani. Oke, terkenal sebagai seorang yang pemberani. Masuk neraka dia, karena niatnya keliru. Ada orang alim, ustadz, kiai, mubalik. Dia ngajar kemana-mana. Tujuannya agar disebut sebagai kiai, ustadz, mubalik, biar terkenal orang apa gitu. Masuk neraka juga. Niatnya keliru soalnya. Yang ketiga, orang banyak menginfakkan harta. Tapi niatnya gen kecelok orang dermawan gitu loh. Gen yang orang pemurah ini dermawan, ini sangat berbuat sangat apa lomo gitu. Itu masuk neraka juga. Itu ya contohnya itu tadi. Zahirnya baik, di dunia dihukumi baik, tapi nanti di akhirat dibuka oleh Allah, akhirnya dia dihukumi sebagai buruk. Perbuatan baik jadi buruk karena niatannya yang buruk. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan.